أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadratul Mukarramin wal Mukhtarumin segenap para alim ulama wal khusus sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hilmi Has, Al-Mukarram Al-Ustaz Madini, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Harisuddin. Sama-sama kita hormati para orang tua, khususnya sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Muhayyar, Bapak Wakimin, Bapak Qasim, Bapak Haji Sahlan, dan Bapak Haji Rahmat, dan orang tua yang lain yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami pada bapak-bapak sekalian. Dan sama-sama kami hormati juga bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hamid Musholla Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah bisa kembali hadir di Majelis Ta'lim ini. Selanjutnya sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Kita dalam rangka terus menambah wawasan keislaman kita, mengkaji insyaallah pada malam hari ini kitab Riyadul Badi'ah. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik bapak-bapak hadirin jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidulillahu Ummul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan kajian kitab Riyadul Badi'ah yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hilmi Has. Pada beliau falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramin, para segenap orang tua, para asatidz, bapak-bapak jamaah Ta'lim Al-Hamid insyaallah Nurul Hidayah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka rutinitas pengajian kita musalla yang sama-sama kita cinta ini. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ta'lim kita dalam hal ini senantiasa dalam rahmat, ridha, dan insyaallah
ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang barakah, yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahu sahibul muallif رياض البديع شيخ محمد رسول الله بن سلمة الشيخ صاحب المؤلف شرح رياض البديع الشيخ محمد بن عمر المهدي وإلى جميع شيخنا وعلم شيخنا سلطان مولانا الحسين مرشد مرشد عبد الله شامل علي مشامل محمد محمد المحضر شيخنا محمد الله الوالدين ووالديكم وتنواتكم وتنوشين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وبشر الجنة ورحمة الله. الله يرزقنا إليكم الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية. أن الله يشفي مرضانا والمسلمين. أن الله يبارك في هذا المجلس. أن الله يقضي حاجاتنا وحياة المسلمين. أن الله يختم لكم حسنا وراض عنا في خير العافية وعلى من له السلف الصالح على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى لله قاصدنا واغفر لنا واسمعك قاصدنا واغفر لنا
عليك يا ربيع سلام بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكام العليم اللطيف الخبير الهليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد البعيش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقم العفو مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرسول الصبور الذي لم يضر لم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. baris ke bawah, baris kedua dari bawah. Wal mukhatabu biha 134, maaf 134 baris kedua dari bawah. Wal mukhatabu biha ada ilaiha wal mukhatabu biha 134. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaiha wal mukhatabu biha man talzamuhu nafaqatul mauludi in asara biha qabla mudihi sitina yauman mina wiladati wa yahtamiru talabuha
minhu hina idin ila bulugil mauludi fa in lam yusir biha ila ba'da mudhi sitina lam tutlab minhu balau fa'alaha hina idin faqa'at saat satalahmin la aqiqatan wa haitsu tulibat minhu layap aluha ila min mali nafsihi walau kanal mauludu goniyan waman balago walam yu'aqa anhu sunnalahu an yu'aqa an nafsihi wa sunnatu an yu'adun nahinal wiladati fi udunil mauludil yumna wa tuqamu salatu fi udunihil yusra wa an yahnikahu hina idin sahsun min ahlil khairi bisai'in huluwin katamarin wa an yuhliqa ra'sahu walau unsa wa yatasaddaqa biwazni sa'arihi zahaban aw fiddatan wa yusamma bismin minal asma'i al hasanati wal abdalu an yakunal halqu watasadduqu watasmiyatu yaumus sabi'i wa abdalul asma'i Muhammadun fa Abdurrahmani watasmiyatu bimalikil muluki wa qadil qudati wa abdun nabiyyi haramun wa bil asma'i alqabi hati kasihabin wa marota makruhatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal mukhatabu biha man talzamuhu nafaqatul mawludi in aysara biha qabla mudhi 60 yawman min al-wiladati. Selanjutnya al-mukhatabu biha, yang diajak bicara, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha, dengan akikah. Ya. Jadi kita masih bicara tentang akikah. Ya. Bahasa Arabnya aqiqah. Ya, kalau kita terlalu Arab banget, orang kampung juga rada-rada apa? Ya, takut keselak doang tenggorokannya. Ente mau kemana? Mau acara aqiqah. Aqiqah. Ya. Menyebutnya akikah. Apa? Akikah. Baik. Nah, itu al-mukhatabu biha, yang diperintahkan untuk melaksanakan akikah itu siapa itu? Man talzamuhu nafaqatul mauludi, ya. Jadi orang yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak yang dilahirkan. Berarti dalam hal ini kewajiban itu ya terlimpahkan, ya, tertuju pada seorang siapa? Bapak apa ibu? Umumnya kalau yang ngasih nafkah siapa? Bapak. Berarti kewajiban untuk mengakikahkan seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, adalah seorang bapak, ayah. Bapak ke atasnya tuh, bapaknya masih belum ada penghasilan, minta kawinnya mau tegere-gere, iya, nganakinnya cepet, giliran anaknya lahir nggak dipikirin, yang masih mikirin siapa? Babanya, orang tuanya, engkongnya. Akhirnya gimana tuh kalau babanya nggak bisa? Itu biaya dari engkongnya. Anaknya udah nikah, punya anak, ya, maka yang nafkahin tuh anaknya, ya, babanya, engkongnya. Berarti yang mengeluarkan akikah ke atasnya. Jadi kalau bapaknya nggak mampu, berarti siapa itu? Kakeknya ke atas. Kakeknya juga nggak mampu, masih punya kumpi. Coba itu kayak apa itu? Ya, kumpinya berarti ke atas, tahu ya? Oh. Jadi
Al-mukhatu biha itu yang dimaksud dengan perintah tersebut bagi orang yang memiliki kewajiban untuk nafqatul maulud. Biasa yang berikan nafkah untuk bayi itu umumnya adalah bapak. In aisaru biha, itu akikah itu kalau ada kemudahan, ada keluasan rezeki untuk melakukan akikah. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalaupun tidak mengerjakan akikah bagi seseorang yang memiliki anak yang baru lahir, ya enggak dosa. Jadi jangan dipaksain. Paham gitu? Ini kan kalau punya kemudahan, kalau dia bisa. Kalau misalkan dikatakan mampu berarti bisa nggak? Bisa, mampu. Iya nggak apa-apa. Cuma sayang. Iya. Sayang ya tidak melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti hidupnya kebanyakan hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ini hitung. Wah. Nah, kalau akikah kagak cukup 2 juta, kambingnya aja 2 juta. Belum apanya tuh? Belum beseknya, belum nasinya, belum berkatnya, belum buahnya, belum kuenya. Ya ini mah ukurannya nih, kalau ngundang orang bahasa 30 orang, 40 orang, tetek bengek mah habis goceng ini. Tuh kan gitu. Hitung-hitungannya panjang tuh, motong. Duit tinggal segini tuh. Ya, sah-sah saja. Itu kan hitungan kita yang apa sebutnya manusiawi. Ya. Hidup kita kan ya kalau masih dihantui dengan ketakutan seperti itu berarti ya kita belum sepenuhnya yakin terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal orang kalau dia udah yakin dengan keutamaan fadilah sedekah, pasti nggak ada orang yang rugi karena sebab sedekah. Apalagi ya itu untuk anak, dan apalagi itu mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang keyakinan kita ini yang rada-rada kurang. Tahu ya? Kalau dia punya agama yang kuat, dia punya keimanan yang kuat, dia nggak bakalan takut. Ya, kayak gitu. Baik, in aisar biha, jika ada kemudahan dengannya. Qabla mudhi sittina yawman minal wiladah, sebelum melewati usia kelahiran tuh bayi 60 hari. Jadi setelah bayi itu terlahirkan, ya, maka terhitung dari hari pertama, maka sunnahnya itu, afdolnya itu bayi diakikahkan itu di usia keberapa? Hari ke-7. Jadi kalau ke-7 nggak bisa, maka dilipat gandakan menjadi hari ke-14. 14 nggak bisa, hari ke-21. Seterusnya, jangan sampai lewat hari ke-60. Berarti kalau 60 udah berapa bulan tuh? 2 bulan. Kalau 2 bulan ke sana belum juga, ya itu keluar dari afdol. Tapi sah, masih ada kesunahan apabila tuh anak belum sampai usia balik. Paham ya? Masih ada kesunahan, artinya ada perintah ya untuk mengakikahkan tuh anak ya bagi orang tua yang menafkahinya sekalipun ya tuh anak ya belum sampai kepada usia balik. Baik. Selanjutnya, wa yastamiru talabuha min hina idzan ila bulughil mauludi. Dan berlangsung ya perintahnya itu, perintah akikah itu ya dari lahirnya itu atau darinya ya dari anak atau dari ya apa sebutnya orang tua hina idzin ya. Yang demikian itu sampai kapan? Sampai kepada anak itu balik. Tapi kalau udah balik berarti udah nggak ada tolak lagi, udah nggak ada perintah lagi. Jadi perintahnya untuk melaksanakan akikah itu bagi orang tua sampai balik aja. Jadi kalau udah balik ya itu tidak ada apa sebutnya perintah untuk mengakikahkan tuh anak. Oh ya. Fa illam yusir biha, maka jika tidak ada kemudahan dengannya,
illa ba'da mudisitin, ya, kecuali setelah melewati 60 hari lam tutlab minhu. Ya, jadi kalau udah lewat 60 hari udah nggak ada perintah, artinya tidak dituntut, ya, menurut agama untuk apa? Untuk melaksanakan akikah. Bukan berarti nggak sunnah, sunnah tetap, cuma perintahnya itu, ya, tidak seperti perintah ketika lahir dari hari ke-7, 21 sampai 60 hari. Seperti itu. Balau fa'ala hina idzin waqa'at syata lahmin, bahkan, ya, kalau dia lakukan setelah lewat 60 hari, ya, maka itu jatuhnya adalah hanya apa itu? Syata lahmin. Artinya syata lahmin, ya, hanya sebuah daging aja yang disembelih, sedekah biasa aja. La aqiqatan, bukan disebut akikah. Ini kan satu pendapat mengatakan seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya melewati 60 hari maka tidak lagi disebut sebagai akikah, tapi kambing yang disembelih itu hanya sebagai sedekah mutlaqah saja, sedekah biasa saja. Karena anjuran untuk melaksanakan akikah tidak melewati, ya, dalam batasan 60 hari. 60 hari. Baik. Wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa min mali nafsihi. Dan sekira-kira dituntut tu akikah, ya, daripadanya, dari orang tua, la yaf'aluha, tidak ia lakukan itu akikah kecuali min mali nafsihi, ya. Sekira-kiranya dituntut, ya, daripadanya, ia tidak bisa melakukan kecuali yang mengeluarkan adalah dari hartanya tu anak, ya, walau kana al-mawludu ghaniyan, ya, sekalipun adalah anak itu yang dilahirkan adalah ghaniyan, anak yang kaya. Emang ada anak baru lahir bisa kaya? Warisan. Iya, babanya meninggal sebelum dia dilahirkan. Ada warisannya, ada bagiannya. Berarti itu anak kaya. Sekalipun itu tuh anak, ya, kaya, ya, gimana itu? Wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa bi nafsi walau kan ghaniyan, ya, ya, itu tetap tidak diperintahkan. Sekalipun tuh bayi terlahirkan dari harta warisan, dia punya warisan harta dan tutlab, enggak diperintahkan tuh bayi untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, ya, tetap kewajibannya, artinya perintahnya itu adalah untuk orang tua yang menafkahinya. Wa man balagha wa lam yu'aqqa anhu. Nah, ini beda lagi. Siapa orang yang sudah balik? Berarti anak bayi yang masih kecilnya dia belum diakikahkan oleh kedua orang tuanya sampai usia balik, lam ya'aqqa, ya, lam yu'aqqa anhu, belum pernah diakikahkan. Gimana tuh? Sunnah nggak kira-kira kalau dia mengakikahkan dirinya sendiri? Apa kira? Sunnah lahu ayya'aqqa an nafsihi, maka disunnahkan baginya dia mengakikahkan, ya, mengakikahkan daripada dirinya sendiri. Jadi sunnah, ya, sunnah, ya, mengakikahkan, ya, untuk dirinya sendiri ketika dia sudah balik. Paham? Diboleh kalau seandainya, ya, ada orang sudah usia balik, sudah dewasa, kemudian dia ada rezeki, dia pengen, ya, mengakikahkan dirinya karena dulu orang tuanya belum pernah mengakikahkan dia. Boleh, sah-sah saja, ya. Cuma, ya, di sini ulama juga apa sebutnya, mana bagus kira-kira, akikah atau kurban? Karena keduanya antara akikah dengan kurban hukumnya adalah sama. Akikah sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah, ya. Padahal akikah itu memang perintahnya untuk orang tua, tidak dilaksanakan itu akikah untuk diri sendiri. Ketika orang tua tidak mampu, ya udah nggak usah jadi paksain, jangan nuntut. Jangan orang tuanya udah meninggal nuntut ke kuburan, ya. Alhamdulillah saya sekarang punya anak saya akikahin, biarin saya dulu nggak akikahin bapak emak lah, pakai begitu ngomong. Abis ngedoain orang tuanya tuh Allah maghfirlahu pakai curhat begitu, saya mah nggak apa-apa dulu bapak mau diakikahin, sedih mah sedih aja mbak saya mah. Jadi jangan, ya, artinya itu bukan sebuah kewajiban,
tapi hanya sebagai anjuran saja, kayak gitu. Baik, tapi kalau dia mau akikahkan diri sendiri boleh, sah-sah saja, ya, selama dia masih hidup. Adapun sesudah wafat, ya apalagi udah wafat udah nggak ada anjuran lagi, gitu, ya. Lebih baik ketika sudah wafat, bagusnya jangan akikah, ya. Anjurannya, perintahnya, kalau mau, ya, adalah bersedekah. Apalagi sedekahnya sedekah jariyah, di mana ada pembangunan masjid mushola yang sedang membutuhkan, yang pembangunan tersebut, ya, diwakafkan, ya, apapun itu bentuknya, ya, baik keramik, semen, besi, batu dan lain-lainnya, nah, itu yang lebih afdal, cari yang begitu, ya. Kalau akikah kan hanya sekedar kami saja, tapi kalau yang jariyah itu kan yang apa sebutnya, yang subut, yang tetap keberadaan bendanya, barangnya, sodakohnya, kemudian masih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Selama benda itu digunakan, ya, berdiri kokoh dan digunakan untuk ibadah kaum muslimin, maka di saat itu pula pahala mengalir terus menerus untuk orang yang sudah wafat. Ya, kayak gitu. Selanjutnya, wasunnatu, ya, ayu adzana hinal wiladati fi udhunil mauludil yumna. Dan sunnah lain bagi seorang bayi al-maulud itu adalah diadzankan ketika dia lahir di telinganya yang kanan. Jadi sunnah, sebagaimana yang Nabi SAW, ya, kerjakan, ya, ketika ada seorang, ya, sahabat lahir anaknya, kemudian Nabi mengadzankan di kuping kanan, kemudian diiqamahkan kuping kiri. Apa itu fungsinya? Ya, untuk apa sebutnya, terjaga daripada jin dan syaitan. Jadi fungsi daripada, ya, diadzankan itu baik agar dia terhindar dari, ya, gangguan jin dan syaitan. Ya, yang kedua adalah memperkenalkan akidah yang secara tidak langsung bahwasanya dia terlahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci, ya, enggak punya dosa, ya, secara tidak langsung. Sekalipun tuh baik tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengadzankan itu baik hukumnya adalah sunnah nggak wajib, sunnah. Secara tidak langsung memperkenalkan siapa Tuhannya, gitu. Jadi kita mah Islam turunan, nggak wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jangan kita mikirin, ya, saya belum nikah ini, usia udah dewasa, tapi saya belum pernah ngucapin 2 kalimat syahadat. Paham gak kira? Kan modelan kita yang udah nikah ngucapin 2 kalimat syahadatnya kapan? Depan-depan orang, pas nikah. Apalagi yang sering nikah. Berarti Islamnya udah matang banget itu, Bang. Iya, yang tukang kawin itu kan. Yang tukang kawin kan Islamnya udah matang banget, ngucapin 2 kalimat syahadat di mana-mana. Artinya apa? Nggak wajib. Jadi syahadatnya kita di mana itu? Ya, fa syahadatuna, maka syahadat kita itu fi shalah. Dalam salat udah. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, syahadat kita situ. Jadi nggak ada syarat sah keislaman seseorang yang udah Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan tidak disunnahkan. Udah, nggak dianjurkan ngumpulin orang, ya, di rumah kita atau di satu tempat untuk memperingati apa itu, ya, untuk menggelar acara apa itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang nanya, ente nggak diundang? Undang apa? No, masih fulan. Lu ngapain? Dia mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Bukan, dia udah Islam, dia mau selamatan, mau ngucapin. Ada nggak pernah dengar acara begitu? Nggak ada. Emang nggak disunahin, nggak disunahin, gitu, ya. Jadi itu sunnah mengadzankan anak. Nah, yang mengadzankan siapa? Yang afdol ya orang tuanya, bapaknya, yang afdol. Tapi kalau misalkan ayahnya nggak ada sebelum dia terlahirkan, maka, ya, selama masih ada orang laki yang mengadzankan. Jadi kalau di rumah sakit di bidan ada orang laki, masih ada orang laki, sekalipun siapapun itu, yang penting dia muslim, gitu. Lahir di bidan nggak ada orang laki, akhirnya ada orang lewat, ada gojek lewat, lagi ngopi di warteg. Bang, mari bang. Kenapa? Anak saya baru lahir.
Terus kenapa? Kagak ada orang laki. Lah babanya mana? Oh, babanya nggak pulang-pulang. Terus gimana? Adanin, tolong adanin anak saya. Boleh begitu? Boleh. Yang penting kalau masih ada orang laki yang bisa dia minta tolong, siapapun dia, maka adzankan. Sekalipun tuh dokter, ya, atau orang yang ada di rumah sakit. Kalau seandainya di rumah sakit itu udah nggak ada orang laki yang nggak bisa diminta tolong, kalaupun minta tolong jauh keluar, maka boleh ibunya mengadzankan itu bayi. Boleh. Perempuan mengadzani, ya, itu baik. Yang kagak boleh adalah adzan dan iqamah dilakukan oleh khunsa, oleh bencong. Jadi kalau bencong nggak boleh. Bencong itu bukan bencong yang muter-muter di kampung kita. Itu namanya, itu makhluk jadi-jadian itu. Ya, makhluk jadi-jadian. Ya, jadi bencong dalam agama itu orang memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki, dan keduanya berfungsi. Pernah dengar gak kira? Orang yang terlahir ke muka bumi, dia punya dua alat kelamin, kelamin laki-laki, kelamin perempuan, dan keduanya berfungsi. Itu namanya khunsa, bencong dalam agama. Itu ada, cuma jarang. Dua-duanya berfungsi. Kalau berfungsi salah satunya berarti dia laki-laki, gitu. Kalau berfungsi adalah alat kelamin perempuan, berarti dia perempuan. Ya, coba aja, ya. Kalau dipegang sama orang lain kelamin laki-lakinya kagak bangun, berarti apa tuh? Perempuan. Tapi kalau dicolek kelamin perempuannya bangun, berarti apa? Iya. Kayak gitu. Baik. Jelas ya? Itu penting, adzan, ya. Adzanul maulud. Ya, itu sunnah. Jadi yang mengatakan mengadzankan itu sunnah. Sebagaimana diadzankan ketika lahir, maka ketika wafat di alam dikubur itu juga sunnah diadzankan. Ya, sebagian saudara-saudara kita yang Islam, ya, Islam tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Nahdliyin, NU, itu mereka ya kubur aja udah, nggak pakai diadzan lagi. Kubur aja. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Wa tuqamu sholatu fi udhunil yusra, dan didirikan salat, artinya diiqamahkan, ya, di telinga itu anak, di telinga yang kiri. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, qad qamatis shalah. Ya, seperti itu. Itu diiqamahkan, sunnah itu. Wa yahnikahu hina idzin syakhsun min ahli khair. Dan sunnah untuk mentahnik itu anak. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah mengunyah kurma, ya. Yang afdal itu adalah kurma yang kuning. Tahu ya? Itu yang mengkel, rada seperti itu. Nah, kalau itu nggak ada, ya, kalau kurma kuning itu disebutnya apa itu? Kurma muda. Kurma muda. Ya, kalau itu nggak ada, pakainya adalah rutop. Rutop itu setelah kuning mengkel, itu dia apa itu? Sukari itu. Ya, sukari itu. Jadi kurma sukari itu udah rada lembek dikit, itu sunnah setelahnya baru kurma, ya, kurma yang udah jadi kurma, yang agak keras dikit tuh itu sunnah. Kalau itu nggak ada, maka yang manis-manis. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dimakan itu kurma, kemudian dikunyah, dihaluskan dulu, ya, di mulutnya seseorang. Nah, mulutnya seseorang, mulutnya siapa dulu ini? Itu sunnah. Ya, kadang-kadang kita nggak paham ini, akhirnya semua anak yang terlahirkan dari rahim ibunya atau istri kita itu nggak ada satupun yang ditahnik. Padahal ini kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mentahnik cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain tahnik. Ya, putra-putra para sahabat Nabi itu ditahnik, Pak. Tahnik. Nah, yang tahnik ini siapa yang tahnik ini? Yang tahnik itu, ya, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu dikatakan sunnah tahnik itu adalah orang soleh. Jadi orang yang kita anggap soleh, dia orang alim yang mengamalkan ilmunya, ya, itu sunnah kita minta kepada mereka, tolong baik saya, ya, anak saya, cucu saya, engkau tahnik. Cuma
sediain apanya, kormanya. Jangan mesen tahnik anak kita, cucu kita, ya guru, ntar anak saya ditahnik ya, kalau bisa kormanya sekali bawain, kan rese juga kan begitu. Itu namanya ngeloncong. Iya, udah minta tolong nyuruh juga sepaket juga. Nah, kebetulan gurunya habis tuh kormanya, iya ngomong mau dia, ya nombokin dia beliin. Nah, jadi itu sunnah ditahnik, tahu ya? Apa tujuannya? Itu biar nguatin dia punya gusi-gusi, dia punya langit-langit tuh mulutnya tuh. Jadi ketika dia itu ya ditahnik dengan kurma itu satu, ya itu dia terbiasa dengan asupan makanan tuh. Jadi dibiasakan memasukkan makanan, ya khususnya ketika dia masih bayi, ya belum berusia 2 tahun, itu pada umumnya dia makannya makan apa? Makannya makan apa? ASI. Jadi makanan yang paling bagus itu adalah ASI buat tuh anak. Kan ASI kira-kira ada pentilnya apa kagak? Paham gak kira? Ini kan ASI ada pentilnya nggak? Ada pentilnya. Pentilnya ada, biar dia tahu. Jadi sebelum dia mengenalkan tuh pentil ASI, tuh rasa apa sebenarnya, ada rada-rada kerasnya seperti itu. Ya, biar dia terbiasa ngenyot ya, dari itu kurma. Tuh, ya. Dan kurma adalah makanan terbaik untuk menguatkan apa itu ya, hormon atau tubuh seorang bayi. Jadi nggak usah lagi dia pakai apa tuh, suntik, ini kan kagak. Kita masih percaya banget rumahnya. Iya, itu keyakinan lagi-lagi. Ya, katanya kalau bayi baru lahir, dia apa itu suntikannya? Ya orang laki memang kayak kagak tahu apa-apa udah. Dia pengen bukan vaksin, bukan. Imunisasi ya. Iya, imunisasi ya, imunisasi dikit-dikit imunisasi. Suntik. Kan efeknya kalau disuntik apa itu tuh bayi? Panas. Coba itu. Dan anak yang ditahnik kemudian diberikan ASI ibunya, ibu kandungnya, itu jauh lebih kuat daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan ya ini urusan percaya nggak percaya. Kalau bapak-bapak masih nggak percaya, ya bikin lagi coba. Ngejual lagi coba. Iya. Hadus binimah anak saya yang pertama doang tuh yang imunisasi, itu juga sekali doang, selebihnya alhamdulillah nggak ada. Di sekolah pun kalau ada suntik saya nggak mau, jangan. Tuh, kalau emang nggak dikasih tetap mau disuntik, keluar aja di sekolah. Iya, ya artinya bukan kita nggak percaya, bukan, cuma ya kebanyakan seperti itu. Ya orang-orang dulu coba kita emang disuntik, kagak, coba itu orang dulu, tapi daya tahan tubuhnya kuat, gitu. Tapi anak sekarang kenapa disuntik mulu dikit-dikit, sakit mulu. Iya, kalau bahasa kita apa cangkekan. Iya, cangkekan itu sakit mulu, sakit daya tahan tubuhnya kurang. Kayak gitu. Nah itu penting. Jadi kurma tuh, kurma bagus tuh, taruh tuh kurma. Baik. Selanjutnya ada daya. Min ahli khair, yang kita anggap baik itu siapa? Ahlu sholah, ahli ilim, ahli ibadah, gitu. Ya kalau memang ayahnya orang alim, ayahnya orang soleh, orang baik, silakan ayahnya. Itu. Ya jangan sampai yang nahnik, mohon maaf, minta tahnik, ya kunyahin korma mencang. Encangnya kagak sholat, encangnya nggak pernah sholat, encangnya bukan orang rajin ibadah, rajin ngaji, ya nggak ada ilmunya, jangan, kesian, ya tuh. Jadi salah satunya adalah cari keberkahan. Jadi bekas air liurnya, ya air ludahnya yang bercampur dari air liduhnya orang alim, biar nempel keberkahan kepada anak dan cucu kita. Ini makna berkah nih. Ini yang sekarang lagi rame viral nih di framing, ya air minum bekas kiai, bekas guru, katanya apa? Dari mana berkahnya? Gigi kotor. Ya itu namanya orang kagak ngaji. Kalau kita yang belajar di pesantren itu sangat percaya benar yang namanya berkah. Jangankan airnya, itu santri pak. Jangankan air kiai bekas kiai, kopinya, bekas makannya. Jangankan itu,
kadang-kadang kiai merokok kagak habis. Dia apa itu? Isep amat tuh santri. Kebetulan kata santri emang tanggal tua, gue belum dapat kirim. Jadi gue merokoknya nggak habisin bekas apa. Kiai aja tuh, sampai kayak begitu. Itu berkahnya. Nah, bukankah Nabi SAW itu ya ketika berwudu, nih kalau kita pengen tahu berkah, itu Nabi kalau wudu tidak ada satupun air yang keluar dari tetesan wudu baginda Rasul kecuali udah tadangin sama sahabat. Tadangin Pak. Ketika Nabi perang Uhud bercucuran darahnya, atau ketika Nabi dibekam hijamah, itu sahabat udah pada nungguin. Ngapain? Nadangin darahnya Nabi. Yang Nabi bekas wudu airnya diminum habis itu, ada yang ngusapin muka, ngusapin perut istrinya. Tuh apa itu? Tafaulan, mau nyari berkahan. Sahabat pernah tuh minum darahnya Nabi. Ketika Nabi perang Uhud bercucuran darah Nabi. Akhirnya kata Nabi, di mana darah saya? Kamu simpan. Kata tuh sahabat, ya Rasulullah, darahmu sudah saya makan. Padahal darah itu hukumnya apa? Najis, haram, nggak boleh. Tapi beda dengan darahnya baginda Rasulullah SAW. Dari ujung kepala Nabi sampai ujung kaki Nabi semua suci. Bahkan mohon maaf, kotorannya Nabi, air pipisnya Nabi suci. Tuh. Akhirnya betul, ketika sahabat minum darah Nabi, terus apa pendapat Rasulullah? Saya sudah minum ya Rasulullah, saya sudah telan darahmu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Perutmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Perutmu yang kau menelan darahku tidak akan tersentuh oleh api neraka. Enak bener ya, tibang makan darah Nabi, kata Nabi perutmu nggak bakal tersentuh api neraka. Coba kalau kita hidup zaman Nabi, habis Nabi dikenyotin dulu kita. Darahnya, masya Allah. Tuh, itu makna tuh, nyari keberkahan. Iya, jangan kemudian lantas ada orang nyuci kaki ibunya, ya dicuci itu kaki ibunya, ya. Kemudian ya, kalaupun gak diminum ya, apa sebutnya, diusapkan di wajahnya atau yang lainnya, itu sah-sah saja, gitu. Selama dia tidak mengkultuskan, ya bahwasanya makna keberkahan datang dari diri seseorang bukan. Tapi berkah itu tetap datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melalui wasilah orang tersebut. Wasilah, ya. Karena perintah untuk mencari keberkahan itu adalah sebagai wasilah. Kita pengen diridhoi oleh Allah, maka wasilahnya orang tua juga harus ridho. Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Ya. Nah, ittaqullaha wabtagu ilaihi wasilah, kata Allah. Hai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah olehmu wasilah, perantara. Orang kalau masuk kerja kira-kira langsung ngadep ke direktur enggak? Agak. Ada wasilahnya enggak? Ada. Ordal. Orang dal. Ya, kayak gitu. Baik. Bisyai'in hulin katamrin, dengan sesuatu yang manis seperti tamr, ya. Jadi sunnah pakai korma, ya. Nah, masa korma sekarang nggak ada, banyak, ya. Di supermarket di mana-mana sekarang korma banyak. Nggak kudu nungguin orang pulang haji, orang pulang umroh, atau pakai ke Tanah Abang segala, banyak udah. Shopee banyak, di mana-mana banyak, ya. Nah, ini ajarkan kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, ya biasakan kalau punya anak baik minta ditahnik oleh orang yang kita anggap soleh. Kalau kita nggak nganggap dia soleh, udah terserah. Ini yang kita anggap soleh, kita anggap dia orang alim, orang baik, silakan, ya seperti itu. Wa ayyuhlika ra'sahu wallahu a'lam shawab, ya. Silakan pertanyaan. Ya besok baru kitab yang coklat. Soalnya kemarin kan libur ya, seharusnya kitab yang hijau. Tuh. Kalau pengen lebih amannya, tiap ngaji bawa dua kitab. Itu mau baru puyeng-puyeng lagi itu mah. Gak akan salah itu mah. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Ada. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa sallallahu Muhammad.
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.